Mobil bermesin motor, bagaimana cara ganti olinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil yang memakai mesin motor. Ini mobil Carry Extra atau Carry 10. Mesinnya diganti pakai mesin motor Thunder. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara ganti oli mobil seperti ini. Apakah harus turun mesin atau bagaimana? Nah, oke, mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Nah, beginilah posisi mesinnya teman-teman ya. Ini mesin motor Thunder yang terpasang di dalam mobil. Jadi dia menempati tempat bekas mesin mobil yang asli dulu teman-teman ya. Cuma digeser saja kedudukannya ini, bantalannya ini, supaya dia bisa lurus. Jadi kalau masangi penghubungnya yang ke transmisi mobil itu, dari asgir motor ke transmisi mobil itu bisa lurus, itu saja teman-teman. Lurus di sini maksudnya tinggi rendahnya dengan miring kiri kanannya gitulah, samping kiri kanannya gitu, dia bisa lurus supaya nggak terlalu main lah gitu. Kalau nggak lurus kan nanti takutnya goyang. Cukup jelas ya teman-teman. Terus ganti olinya gimana? Untuk saat ini karena belum rencana ganti oli teman-teman ya, tapi nggak apa-apa saya cerita. Untuk ganti olinya ini ya seperti ganti oli motor ya teman-teman. Dia nggak perlu kita turunkan mesin, itu nggak perlu, karena mesin motor Thunder begini kan baut olinya itu di bawah ya teman-teman ya. Kita buka baut oli yang di bawah itu, jadi kita nggak harus nurunin mesin untuk ganti oli. Ya seperti ganti oli waktu masih di motor dulu, seperti ganti olinya motor begitu teman-teman. Dan olinya juga ini irit teman-teman, karena cuma 1 liter kan. Jadi ganti oli kalau untuk mobil yang bermesin asli dulu ini kan 3,5 liter. Jadi bisa dihitung ya teman-teman, kalau 3,5 liter itu oli 1 liter kan, kalau di sini ya teman-teman 55.000. Jadi kalau 3,5 liter kan ya begitulah, bisa dibilang hampir 200.000 atau 200.000 sama ongkosnya. Tapi kalau pakai mesin motor olinya cuma 1 liter teman-teman. Jadi ini ganti olinya ya seperti ganti oli di motor biasa. Dia dibuka bautnya yang di bawah itu, baut pembuangan oli, dan diisikan dari atas ini, persisnya dari bawah jok kemudi itulah teman-teman. Sangat mudah dan sangat hemat biaya, karena ganti olinya cuma butuh 1 liter. Mungkin ada yang ingin lebih jelas lagi. Ini jelas kelihatan ya teman-teman, seperti knalpotnya ya tetap knalpot yang asli teman-teman ya, bekas bawaan lah. Tapi sampai di bawah sana terus saya bengkokkan ke belakang dan disambung pipa, makanya suaranya keras. Seandainya ujungnya pipa itu ada saringan knalpot, mungkin ya nggak keras gitu teman-teman. Bantalan mobil tetap dipakai, karetnya maksudnya itu teman-teman ya. Jadi dia kalau mesin ini getar bisa diredam sama bantalan karet itu. Ya intinya mesin ini hanya menempati posisi bekas mesin mobil dulu, dan dia dipegang. Kalau mesin mobil kan transmisinya melengket ke mesin ya teman-teman, istilahnya dia pakai baut. Kalau ini karena nggak mungkin mau melengket gitu ya, kita bikinkan setan seperti ini pakai besi-besi siku. Jadi dia bisa gantung transmisi itu teman-teman. Dan di atas diberikan
pegangan lagi supaya mesinnya nggak getar kiri kanan, istilahnya pegangannya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kalau ganti oli ya tetap baut yang di bawah itu yang dibuka, baut pembuangan oli dari mesin motor itu. Nah ini posisinya di bawah kolong mobil. Saya sarankan untuk selalu menjaga olinya ya teman-teman, karena ini bebannya berat. Jadi ya kalau bisa, kalau memang mobilnya sibuk ya sebulan sekali gitulah ganti oli, kan cuma 1 liter juga, tapi lebih pun nggak apa-apa. Terus kita kalau mau ngisi olinya, dia dari atas ini teman-teman, ini kursi tempat duduknya kemudi sudah saya buka, jadi kelihatan ini saringan udaranya. Jadi dia itu tempat masuk olinya ya teman-teman, itu bisa pakai corong kecil dan dikasih selang gitu, jadi kita mudah mengisinya dari atas ya. Seperti di sebelah juga teman-teman ya, dia tetap pakai bantalan bekas, bantalan mesin mobil dulu, dan juga dia juga dipasangi besi siku untuk pegang mesin ini agar dia enggak goyang gitulah, besi siku ini teman-teman. Selain itu dia juga berfungsi untuk menggantung transmisi mobil itu. Nah itu kelihatan teman-teman ya penghubungnya. Soal kasih bunyinya gampang lah teman-teman, ini kan pakai starter tangan seperti waktu masih motor dulu. Jadi ini kontaknya dan ini starter tangannya. Jadi teman-teman, biarpun persneling motornya masuk gigi, ini persneling motor ini teman-teman yang pakai tuas ini ya teman-teman, ini tuasnya ada besinya turun itu. Biarpun dia masuk gigi, tapi kalau persneling mobilnya prei, dia tetap nggak jalan teman-teman. Jadi saya kalau pakai ini, persneling motornya itu jarang prei, pokoknya masuk gigi 2 atau 3 gitu. Yang saya mainkan nanti setelah jalan ya itu pakai persneling mobilnya saja yang dioper-oper. Kalau persneling motor tetap masuk terus gitu ya, udah kebiasaan. Tapi sebenarnya mau diikut preikan atau dimasuk gigi kan dari kebiasaan saja teman-teman, nggak ngaruh sih. Untuk kopling dan tali gasnya disambungkan ke sini ya teman-teman, ke ini tali gasnya disambungkan ke pedal gas dan tali koplingnya disambungkan ke pedal kopling. Cukup simpel teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Ganti olinya seperti ganti oli di motor teman-teman, dan olinya cuma 1 liter kalau untuk motor Thunder. Nah demikianlah teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat, bisa memotivasi atau menginspirasi teman-teman yang punya mobil mangkrak untuk dimanfaatkan kembali agar bisa dipakai kerja kembali ya teman-teman, dengan menggantinya memakai mesin motor. Dan kalau ada pertanyaan supaya lebih jelas, silahkan bertanya di kolom komentar teman-teman, dan insya Allah saya akan menjawabnya di uploadan yang akan datang. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.